Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Ibu berharap kita semua senantiasa sehat, bahagia, dan penuh semangat untuk beraktivitas yang bermakna, yakni aktivitas yang selalu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, masih tetap dan selalu bersama Bu Asih untuk melanjutkan pembelajaran kimia kelas 11 semester genap. Dan kali ini kita akan mempelajari kesetimbangan ion dalam larutan garam. Adapun pembahasan pertama dari materi ini yaitu hidrolisis garam. Untuk kesetimbangan ion dalam larutan garam yang akan kita bahas meliputi 4, jadi ada nanti 4 video yang akan kita sampaikan. Baiklah, untuk yang bagian pertama yaitu hidrolisis garam. Untuk hidrolisis garam, materi yang akan kita pelajari meliputi ini. Silakan dibaca. Dan langsung menuju materi yang pertama yaitu jenis dan sifat garam. Anak-anakku semuanya, apabila mendengar kata garam, pastilah yang terbayang di benak kita adalah garam dapur yang rumusnya kita tahu NaCl. Atau mungkin garam Inggris yang rumusnya MgSO4. Padahal masih banyak sekali rumus garam yang bisa kita buat. Ya, setelah kita mempelajari asam dan basa, kita bisa membuat berbagai macam rumus garam. Karena kita tahu garam itu terbentuk dari gabungan kation dari basa dan anion dari sisa asam. Dan inilah contoh berbagai macam rumus garam. Kita akan mengelompokkan berbagai macam rumus garam ini ke dalam 4 jenis garam. Dan kita akan mempelajari jenis apa sajakah serta bagaimanakah garam-garam jenis ini kalau dilarutkan ke dalam air. Anak-anakku semuanya, pada pembahasan yang telah lalu kita sudah tahu bahwa air bersifat netral. Dan pada pembahasan sebelumnya, kita telah mempelajari bagaimana kalau ke dalam air ini kita masukkan asam atau basa. Kali ini kita akan mempelajari bagaimanakah kalau ke dalam air ini kita masukkan garam. Apakah air masih tetap bersifat netral, asam, atau basa? Nah, untuk menguji suatu larutan apakah bersifat asam, netral, atau basa, kita bisa menggunakan kertas lakmus. Pada pengujian terhadap NaCl, ternyata kertas lakmus merah tetap berwarna merah, sedangkan kertas lakmus biru tetap berwarna biru. Dengan demikian, larutan NaCl bersifat netral. Lalu, bagaimanakah dengan sifat larutan garam yang lainnya? Bagaimanakah dengan jenis garam ini atau garam ini? Bagaimanakah sifatnya? Untuk itu, kita bisa melihat data percobaan berikut. Nah, dari data percobaan ini ternyata kita tahu ada garam yang bersifat netral, asam, maupun basa. Mengapa demikian? Untuk itu akan kita pelajari. Anak-anakku semuanya, pada pembahasan asam dan basa sebelumnya kita sudah tahu bahwa garam itu terbentuk dari reaksi antara asam dan basa. Nah, kita sudah mempelajari pula bahwa ada asam lemah, basa lemah, ada asam kuat, basa kuat. Nah, dari asam dan basa pembentuknya, maka jenis-jenis garam ini bisa dibedakan, yaitu yang pertama, asam kuat dan basa kuat. Ada jenis garam dari asam kuat, basa lemah, dan ada jenis garam dari asam lemah, basa kuat, serta ada jenis garam asam lemah dan basa lemah. Jadi ada 4 jenis garam. Nah, sekarang dari percobaan tadi, kita tahu ada yang bersifat asam, netral, maupun basa. Kita bisa tentukan asam dan basa pembentuk garam-garam ini. Nah, kita lihat untuk yang garam dari asam kuat, basa kuat. Yang berwarna biru, ini kita lihat ternyata bersifat netral. Sedangkan untuk yang ini kita lihat yang terbentuk dari asam lemah, basa lemah, ada yang netral dan ada yang asam. Pastinya ada juga yang bersifat basa. Kebetulan di sini tidak dicantumkan. Nah, sekarang untuk yang salah satunya kuat atau salah satunya lemah ya. Kita lihat ini yang asam kuat, basa lemah. Asamnya kuat, basanya lemah bersifat asam. Yang ini juga bersifat asam. Yang ini juga demikian. Sebaliknya untuk yang basanya kuat itu bersifat basa. Dengan demikian kita bisa mudah untuk mengingat bahwa yang kuat itu yang menentukan sifat. Nah, ini untuk mudah mengingatnya. Nah, jadi dari sini jenis garam ini bisa berpengaruh terhadap
sifat larutan garam. Dari data tadi kita bisa kelompokkan untuk jenis garam asam kuat basa kuat itu bersifat netral, asam kuat basa lemah bersifat asam lemah basa kuat bersifat basa, asam lemah basa lemah ada yang netral, ada yang asam, ada yang basa. Nah, mengapa demikian? Ternyata ada garam yang terhidrolisis dan ada garam yang tidak terhidrolisis. Nah, apa itu hidrolisis? Untuk itu kita pelajari materi berikutnya. Anak-anakku semuanya, sifat lautan garam di dalam air, baik asam, basa, atau netral, ini ternyata dipengaruhi oleh komposisi garam, yaitu kation dan anionnya. Kita tahu komposisi garam, yaitu kation dari basa dan anion dari asam. Nah, kation dan anion dari garam dalam air ada yang bereaksi dengan air yang disebut dengan hidrolisis. Dan adanya hidrolisis inilah yang berpengaruh terhadap sifat larutan atau pH larutan. Jadi di dalam air, garam itu akan terionisasi menjadi kation dan anion. Dan di reaksi antara ion garam dengan air itu disebut dengan hidrolisis. Ion garam dianggap bereaksi dengan air jika ion tersebut dalam reaksinya menghasilkan asam lemah atau basa lemah. Jadi hidrolisis garam itu sekali lagi berpengaruh terhadap sifat larutan atau pH larutan. Ya, sekarang kita lihat untuk data tadi. Nah, untuk yang garam jenis asam kuat basa lemah bersifat asam. Nah, yang terhidrolisis adalah yang basa lemahnya, jadi berarti kationnya. Jadi ini yang terhidrolisis kation, ini sama-sama kuat tidak terhidrolisis, ini sama-sama lemah berarti kation dan anionnya terhidrolisis, ini yang lemah yang terhidrolisis berarti ini kationnya, ini berarti anionnya, ini berarti kationnya, ini anionnya, sedangkan ini sama-sama lemah berarti kation dan anion. Ya, jadi dari data tadi bisa kita kelompokkan. Untuk jenis garam asam kuat basa kuat tidak terhidrolisis. Larutannya bersifat netral, pH-nya sama dengan 7. Untuk garam dari jenis asam kuat basa lemah terhidrolisis sebagian, larutan bersifat asam, yang terhidrolisis adalah kationnya. Untuk asam lemah dan basa kuat terhidrolisis sebagian, larutan bersifat basa, yang terhidrolisis adalah anionnya. Terhidrolisis sebagian atau terhidrolisis parsial. Sedangkan untuk asam lemah basa lemah, ini terhidrolisis total atau terhidrolisis sempurna. Jadi baik kation dan anion terhidrolisis atau bereaksi dengan air. Nah, untuk sifatnya ini tergantung pada harga tetapan keistimewaan asam maupun basa lemahnya. Kalau sama berarti netral, kalau Ka-nya lebih besar bersifat asam, kalau Ka-nya lebih kecil bersifat basa. Nah, lalu bagaimanakah menuliskan reaksi hidrolisis garam dan menghitung pH larutan garam yang terhidrolisis? Untuk itu akan kita pelajari di video yang kedua, 3 maupun 4. Dan untuk saat ini kita akan mempelajari jenis garam dari asam kuat basa kuat, yaitu garam yang tidak terhidrolisis atau garam yang di dalam air larutannya bersifat netral, pH-nya sama dengan 7. Kita lihat untuk garam dari asam kuat dan basa kuat. Jadi tidak ada ion yang bereaksi dengan air, tidak terhidrolisis. Jadi kalau ini dimasukkan ke dalam air, maka ion-ionnya baik kation maupun anion ini tidak akan terhidrolisis atau tidak bereaksi dengan air. Nah, karena tidak terhidrolisis, maka larutan bersifat netral karena konsentrasi ion H positif dan ion OH negatif di dalam air itu tidak terganggu. Jadi H positif dan OH negatifnya masih sama harganya itu 10 pangkat min 7 sehingga pH-nya sama dengan 7. Ini kalau dilakukan pada suhu 25 derajat Celcius karena pada suhu tersebut harga tetapan keistimewaan airnya adalah 10 pangkat min 14. Ya, untuk garam dari asam kuat dan basa kuat ini bisa terjadi dari reaksi antara asam kuat dan basa kuat. Nah, kalau pada reaksinya ini pereaksinya tidak bersisa, maka terbentuk garam dengan pH sama dengan 7 atau larutan bersifat netral. Tapi kalau pada akhir reaksinya yang bersisa asam kuatnya, maka bersifat asam. Kalau pada akhir reaksi yang bersisa adalah basa kuatnya, maka bersifat basa.
Ya, untuk itu kita pelajari langsung ke dalam contoh soal. Untuk contoh soal yang pertama, diketahui ini bisa ditulis dulu apa yang diketahui, kemudian yang ditanya. Nah, ditanya di sini ada pH larutan dan apakah larutan terhidrolisis. Praktis dari soal ini kita tahu bahwa kalium sulfat itu adalah garam jenis asam kuat basa kuat ya, sehingga pH larutan sama dengan 7 dan larutan tidak terhidrolisis. Nah, untuk menentukan konsentrasi kalium sulfatnya, kita bisa lihat untuk rumus menentukan konsentrasi molaritas yaitu W per mR kali 1000 per V. Kita masukkan angkanya, kita dapatkan 0,01 molar. Tadi untuk pH larutannya karena berasal dari jenis asam kuat basa kuat, ya, maka larutan pH-nya sama dengan 7 dan otomatis tidak terhidrolisis. Untuk soal nomor 2, di sini ada campuran asam kuat dan basa kuat. Yang diketahui, kita tulis dulu, kita tentukan milimolnya, berarti dari molaritas kali volume, baik asam maupun basanya. Kemudian yang ditanyakan adalah pH larutan setelah dicampurkan. Apakah terhidrolisis? Jelas, kita lihat dulu ini asam kuat basa kuat pasti tidak terhidrolisis. Namun untuk menghitung pH campurannya, kita tulis dulu persamaan reaksinya. Dari persamaan reaksi ini belum setara, kita setarakan. Dari persamaan reaksi setara kita tahu kalau ini 1 mol butuh 2 mol. Padahal yang tersedia barium hidroksidanya adalah 10 milimol, HCl-nya 10 milimol. Dan dari koefisiennya ini kita tahu otomatis yang bereaksi di sini hanya separuhnya, jadi 5 milimol. Berarti yang bersisa adalah basanya. Karena bersisa basa, maka larutan bersifat basa. pH-nya pasti lebih besar dari 7. Nah, kita lihat pH-nya. Untuk menentukan pH, kita hitung dulu konsentrasi barium hidroksidanya. 5 mol dibagi dengan volumenya 100 ya. Jadi campurannya 100, volumenya ada 0,05 mol. Kemudian 0,05 molar ya. Kemudian untuk menentukan konsentrasi OH negatifnya dengan rumus B kali M untuk basa kuat ya, kita masukkan angkanya, kita hitung, akhirnya didapatkan 10 pangkat min 1. Berarti pOH-nya sama dengan log 10 pangkat min 1 sama dengan 1. Dan pH-nya sama dengan 14 dikurangi 1 ada 13. Dan tadi sudah jelas untuk larutan ini tidak terhidrolisis. Cukup mudah ya. Ya, untuk tugasnya ada 4 soal yang harus kalian kerjakan di buku tugas dan silakan diupload ke tim. Ingat batas waktu pengumpulannya. Demikian yang bisa Bu Asih sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Mohon dimaafkan apabila ada banyak kehilafan dan kekurangan. Tetap semangat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.